Hasil KLB sudah didaftarkan dengan elegan, menampar AHY yang tidak sopan. Sama sekali tidak diduga sebelumnya, hasil Kongres luar biasa Partai Demokrat Deli Serdang ternyata sudah didaftarkan siang tadi dengan cara yang paling bijak. Inilah sebijak-bijaknya orang yang ingin memperbaiki satu kesalahan. Kepala Badan Komunikasi Publik Partai Demokrat versi KLB, Rasman Nasution mengatakan, pendaftaran hasil Kongres itu tidak perlu diramaikan. Saat ini sedang pandemi COVID-19, maka kita menerapkan protokol kesehatan untuk tidak membuat kerumunan, katanya. Wih, saya kira betul juga. Kenapa juga harus dirame-ramaikan? Kenapa harus bawa banyak orang yang justru beresiko menimbulkan kerumunan? Kan intinya hanya menyerahkan apa yang dirasa perlu diserahkan. Seorang pendiri Partai Demokrat, Ilal Ferhat mengatakan, tim hukum sudah menyerahkan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan akan diverifikasi beberapa hari ke depan, kata dia saat jumpa pers di Jakarta, Selasa. Bukan saja oleh media yang sudah menunggu sejak pagi, pendaftaran hasil KLB itu juga luput dari hiruk-pikuk yang tak ada arti. Tidak ada aktivitas mencolok yang terlihat yang menandakan pendaftaran itu sudah dilakukan. Ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi AHY dan kubunya. Dia padahal tidak diperlukan datang ke Kemenkumham, tapi mereka datang, bawa barang-barang yang sama sekali tidak ada yang minta dan tidak ada yang memerlukan. Sungguh tidak sopan. Menyebabkan kerumunan, membuat resiko penularan COVID-19 pula. Selain mengganggu arus lalu lintas, tentu saja saat mereka harus ramai-ramai datang ke Kemenkumham karena mereka harus dikawal oleh pihak kepolisian. Kubu KLP Deli Serdang ini telah mengajarkan kita bahwa berpolitik itu tidak perlu memprovokasi, tidak perlu ingin tampil dan diperhatikan. Yang penting apa yang diagendakan semua tepat waktu dan terukur. Bagi mereka tidak perlu ada gonjang-ganjing dan keriuhan di jalan, apalagi sampai membuat orasi dan pernyataan pers yang terlalu berlebihan. Tunjukkan saja fakta hukumnya lalu biarkan pihak yang berwenang bekerja. Hormati juga kesehatan orang lain. Hargai pula aktivitas orang lain. Jangan mentang-mentang ingin terlihat dan diperhatikan, sampai-sampai lupa menjaga keselamatan anak buah sendiri dari resiko kerumunan pada masa pandemi ini. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh kubu AHY kemarin. AHY dan jajarannya pada Senin 8 Maret 2021 telah menyerahkan sejumlah berkas ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham untuk membuktikan Kongres Luar Biasa atau KLB yang digelar kubu kontra AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak sah dan ilegal. AHY datang bersama dengan perwakilan Majelis Tinggi dan 34 DPD. Wih, banyak banget. Di samping itu dia juga mengeluarkan pernyataan yang tidak terlalu mendinginkan, cenderung provokasi dan mengintimidasi. Saya memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif menggunakan segala data, bukti dan fakta yang kami serahkan hari ini, kata AHY. AHY menuturkan ada 5 kontainer berisi berkas-berkas yang diserahkan kepada pihak Ditjen AHU. Berkas-berkas yang diserahkan itu antara lain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD atau ART Partai Demokrat, serta kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres kelima Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kemenkumham. Coba lihat, padahal berkas-berkas itu pasti sudah ada di tangan Kemenkumham. Wong Kemenkumham yang mengesahkan, tapi dia memberikan lagi sehingga mubazir dan cenderung hanya menambah beban saja untuk menyimpannya. Ini belum termasuk beban yang dia akibatkan buat orang dekatnya. Karena ingin membela kepentingan, sampai-sampai tidak sadar istri dan kolega-koleganya harus mati-matian membuat pembenaran pula di media sosial yang mereka punya. Ini kan namanya membebani orang lain untuk urusan dia sendiri. Padahal intinya karena hanya takut tidak menjabat lagi sebagai ketua umum, lalu dia menghilang semua kecemasan akan keselamatan dan ketenangan orang-orang terdekatnya. Semua harus menjadi pembela dadakan sekarang ini. Miris melihat akun Twitter istrinya yang sekarang isinya menonton sekali tentang itu dan itu lagi. Apa tidak kasihan sebagai suami? Istri ikut menanggung beban hanya demi kekuasaan semu semata? Terus terang bagi saya, sikap kubu KLB ini adalah pendaftaran momen politik yang paling elegan yang pernah ada. Saya berharap ke depan banyak pelaku politik yang belajar dari hal ini dan ikut menjalankan ada politik seperti ini. Biarlah kita bertempur dalam fakta hukum dan data saja,
tidak perlu menghabiskan energi publik demi pernyataan provokatif dan propaganda semata. Karena pada akhirnya semua itu tidak perlu, kecuali fakta hukum dan data yang valid saja. AHY tampilkan testimoni peserta KLB ditawari uang. Awas kasus hukum itu. AHY lakukan konferensi pers untuk menampilkan video testimoni dari peserta KLB Deli Serdang yang ditawari uang 100 juta. Dalam video itu, orang yang mengenali diri sebagai Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mobagu Gerard Peter Runtu Thomas mengaku hanya menerima uang 5 juta setelah mengikuti KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya ikut karena diiming-imingi uang sebesar 100 juta. Kalau sudah tiba di lokasi akan dapat 25%, yaitu 25 juta. Selesai KLB akan dapat sisanya 75 juta, tapi nyatanya kita cuma dapat uang 5 juta, kata Gerald dalam video tersebut. Gerald menceritakan mulanya telah menolak ajakan mengikuti KLB. Saat dihubungi koordinator Sulawesi Utara bernama Feki Kandei, saat kedua kali dihubungi, Feki mengiming-imingi uang 100 juta kepada Gerald jika hadir di KLB dan memilih ketua umum baru, yaitu Muldoko. Menurut Gerald, pemberontakan itu dapat direndam karena mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, memberikan tambahan uang 5 juta. Total itu dapat uang 10 juta, ujar Gerald. Gerald mengaku merasa bersalah dan menyesal karena mengikuti KLB Demokrat tanpa seizin Ketua DPC Kota Mobagu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan keterlibatan saya, tanpa pamitan sama ketua, tanpa minta persetujuan, tanpa minta SK saya sudah melangkahi ketua. Datang ikut kongres dengan ajakan Bapak Feki karena iming-iming uang gede, kata dia. Ini berita yang mengagetkan lainnya yang menyempurnakan tindakan reaktif yang datang dari kubu AHY. Tapi makin kesini saya makin bingung, karena setiap reaksi yang mereka sampaikan kesannya seperti orang yang cari panggung dan sengaja ingin membentuk opini di publik. Apakah masuk logika hal yang kalau benar sesuai pengakuan orang di video tersebut, terindikasi melanggar hukum, disampaikan kepada wartawan? Bukankah kepada pihak berwajib? Apakah menurut AHY itu bukan salah satu pelanggaran hukum? Kedua, kalaulah asumsi kita benar orang tersebut hadir di sana dan diiming-imingi dengan uang, apakah peluang yang sama tidak boleh terjadi saat dia diminta membuat video testimoni tersebut? Dengan rekan jejak yang mau melakukan perbuatan tidak terpuji hanya untuk mendapatkan uang sebagai imbalan, bukankah rekam jejak itu bisa terjadi juga saat dia diminta merekam videonya? Ketiga, dengan sikap lebih mendahulukan menerangkan hal itu kepada wartawan sebelum ke pihak kepolisian, saya melihat ada kebiasaan yang mungkin terjadi di sini, bahwa segala macam politik uang sepertinya sudah biasa dilakukan. Yang penting sekarang bentuk opini dulu, mengenai masalah hukumnya nanti diatur belakangan. Seperti itu kesan yang saya dapat dari pelakuan mereka atas video testimoni. Keempat, saya kira siapapun yang disebut namanya dalam video tersebut harus membawa ini ke ranah hukum. Saya tidak tahu apakah Feki yang dia sebut itu memang real ada orangnya atau tidak, tapi yang lainnya yang dia sebut jelas ada orangnya. Nazarudin dia sudah sebut sebagai orang yang memberikan uang. Ini perlu klarifikasi atau sekalian diusut tuntas karena penting untuk menjelaskan semua permasalahan ini, dan termasuk untuk menjawab keadilan yang diminta masyarakat atas kekisruhan ini. Penutup, saya kok malah membaca itu adalah uang saku, seperti yang diberitakan sebelumnya di beberapa media, bahwa setiap peserta KLB akan diberikan uang saku untuk membantu biaya perjalanan mereka. Tapi, terus terang itu hanya dugaan saya. Yang terpenting dari itu semua adalah, harus ada yang menghentikan cara-cara berkomunikasi yang tidak baik seperti ini. Dan saya lihat terus-menerus dilakukan. Ingin berbicara dengan presiden, dia sampaikan di Facebook. Mau melapor ke polisi, dia ngomong di Twitter. Berdoa ke Tuhan, dia sampaikan di Instagram. Giliran ada kasus hukum, dia ngomong ke wartawan. Kan aneh.